kehidupan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Mustika Kecamatan Santoso, atau yang mewakili Pak Bambang dan Pak Camat. Yang terhormat Bapak Pelabur Kampus Pak Arya, Bapak Bisa, Pak Dewi. Yang terhormat petugas keamanan yang dari Kapolsek maupun dari Koramil. Yang terhormat teman-teman BPJ, ketua dan semua anggota. Yang terhormat PLH Pradesa Desa Tregondo Busani. Yang terhormat, ini yang paling saya utamakan, Bapak calon kedua beserta istri dan beserta tim suksesnya. Yang terhormat Bapak sesepuh Desa Tegalbondo. Yang terhormat semua Bapak Ibu RT maupun RW dan semua hadirin yang saya sebutkan atau yang belum saya sebutkan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmat taufik hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu yang saya hormati, salawat salam kita panjatkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat sahabatnya baik di dunia maupun nanti di akhirat. Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dalam hari ini yang di sini akan kita buka rapat pleno terbuka penyampaian visi dan visi calon kepala desa Tegalbondo periode 2029. Maka daripada itu pagi hari ini marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Marilah kita buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, alhamdulillah, semoga acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan apa yang disampaikan oleh kedua calon visi-visinya bisa dipahami oleh Bapak undangan warga Desa Tegalbondo, dan semoga visi-visi yang disampaikan nanti bisa terlaksana di masa dia menjabat sebagai kepala desa. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin dalam visi-visi ini nanti ada beberapa cara, cuma tidak ada tanya jawab, jadi cukup hanya menyampaikan aja, sehingga tanya jawab tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pihak calon sudah mengadakan kesepakatan bersama mulai besok hari Senin diadakan kampanye terbuka, dan tempatnya atau daerah pelaksanaan kampanye juga sudah dibagi oleh panitia. Ini ada kesepakatan bersama. Itu sehingga dalam pelaksanaan ini saya sebagai panitia minta dukungan sepenuhnya dari semua staf keamanan yang berhubungan. Saya minta dukungan sepenuhnya kepada dua calon beserta tim suksesnya bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bersama. Saya kira itu. Yang paling akhir, Bapak dan Ibu, mungkin nanti dalam pelaksanaan ini 3 hari tim kampanye, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu masa tenang. Sehingga masa tenang kita menenangkan diri, berdoa katanya, berdoa.
malam Jumat berdoa ya kita menenangkan diri sehingga masyarakat damai. Nah ini calon kedua pada waktu pelaksanaan nanti akan siap didampingi oleh Pak Gufron, ini akan bersepeda keliling berdua. Ya kita akan menciptakan suasana yang nyaman, enjoy, sukses, dan apa yang kita lakukan itu akan menimbulkan dampak. Nah, di sini saya panitia berusaha berada di tengah-tengah, tidak kiri, tidak kanan, dan saya laksanakan dengan semaksimal mungkin. Hasilnya akan saya usahakan dari tim KPPS, saya tekankan untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan setiap langkah, setiap kegiatan saya saksikan bersama, sehingga saya sebagai panitia akan menjalankan lurus, tidak kanan tidak kiri, karena calonnya dua, nggak kanan nggak kiri. Kalau jalannya tiga, nggak kanan nggak kiri, berarti saya bisa nyalonkan yang tengah dari. Karena di sini cuma dua, di tempat lain itu ada tiga, tapi di sini cuma dua. Alhamdulillah, moga-moga kita doakan calon kedua kita doakan calon berdua sekeluarga sampai hari H sehat, bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik itu kampanye maupun lain-lain, bisa melaksanakan bersama-sama, bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, dari saya cukupkan dulu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para alim, para ulama ingkang tansah kula dadi fatwa-fatwaipun, para sepuh, pinisepuh ingkang tansah kula bedheni, Bapak Muspika Kecamatan Karangposo atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu PLH Kepala Desa Tegalgondo, saya hormati Bapak Babinsa Tegalgondo, Bapak Ferry, yang saya hormati Bapak Babin Kamtibmas Desa Tegalgondo, Bapak Arya Yuda, yang saya hormati, yang berbahagia calon kepala desa, kedua calon kepala desa yang berbahagia pada siang hari ini, yang saya banggakan Bapak Ibu Ketua RT, Ketua RW Desa Tegalgondo, dan yang sangat luar biasa seluruh panitia pemilihan desa Tegalgondo tahun 2023. Ini masih semangat nih panitia pemilihan Pilkades. Semangat ya? Saking semangatnya suatu ketika ada banner yang lengkap itu, ada ibu panitia itu sanggup untuk memegangkan ondo. Dan saking semangatnya untuk mensukseskan pemilihan kepala desa, ada ibu panitia itu sanggup untuk memegang ondo untuk membenahi banner yang lengkap tadi. Ya inilah yang harus kita bangun ke depannya untuk membangun Desa Tegalgondo, membangun semangat dan saling mengisi. Saya sebagai atas nama DPD pertama menyampaikan terima kasih kepada kedua calon nomor 1 Bapak Nur Mahmud dan calon nomor 2 Bapak Haji Usman Juredi. Kedua calonnya putra terbaik Desa Tegalgondo yang telah berani mendaftar untuk menjadi calon kepala desa, yang telah melalui beberapa seleksi akhirnya lolos menjadi calon kepala desa Tegalgondo. Yang kedua, hari ini kurang seminggu lagi kita akan melaksanakan pemilihan kepala desa Tegalgondo
Mari kita ciptakan pemilihan yang aman dan nyaman. Kalau kata Pak Camat kemarin adalah menang tanpa ngasurake, menang tanpa merendahkan, menang tanpa menjelek-jelekan, atau bisa diartikan menang tanpa mengalahkan. Ya, menang tanpa mengalahkan. Artinya apa? Inilah kepala desa yang benar-benar layak dipilih, mempunyai kompetensi, mempunyai leadership untuk membangun desa ke depan. Itulah nanti yang akan disampaikan pada hari ini, visi misi kepala desa untuk 6 tahun ke depan. Ini adalah pesta warga desa Tegaldondo ya, pesta Tegaldondo. Jangan ada ketegangan, mari kita bergembira bersama. 6 tahun sekali kita berpesta untuk mengadakan pemilihan kepala desa. Kalau kemarin ada unjuk rasa 9 tahun untuk jabatan, saya tidak setuju. Karena terlalu lama kita mengadakan kegembiraan ini ya. 6 tahun sudah cukup 6 tahun. Kalau 9 tahun terlalu lama kan? 6 tahun kita berpesta mengadakan pemilihan kepala desa, warga bergembira. Kalau 9 tahun terlalu lama. Ya. 12 tahun. Saya berharap untuk visi misi kali ini jangan terlalu mulu-mulu lah, mungkin yang real dan realistik. Semisal ya, mungkin dari segi pelayanan, bagaimana caranya warga desa ini untuk mengurus surat-surat KK atau KTP atau yang lainnya bisa dari rumah melalui aplikasi. Kita dapat dari rumah, mungkin sampai ke desa, kepala desa dengan tangan. Atau mungkin di sini kan banyak kos-kosan ya. Mungkin punya terobosan, mungkin ada pemerintah desa punya aplikasi seperti Traveloka. Mahasiswa yang ada di luar kota, di luar daerah, yang mencari kos di Tegaldondo tinggal nyari di rumah. Dengan budget berapa? Dengan harga berapa? Mungkin itu kedepannya yang menjadi yang bisa diprogramkan oleh pemerintah desa ke depan. Atau mungkin bisa untuk menumbuhkan titik ekonomi pemberdayaan masyarakat desa, seperti kalau sudah ada TPS di Kerangian. Bagaimana caranya TPS itu bisa memberikan distribusi untuk kepada kontribusi pada desa, tidak hanya menyusun ke desa untuk anggarannya, bagaimana bisa menyumbang PAD ke desa, atau mungkin di pasar wisata Tegaldondo Ketanggian bisa dikembangkan lebih baik lagi, karena kemarin waktu hari raya jalan Ketanggian ada tembusan untuk masuk ke tol dari Pembantu arah ke jembatan Tunggul Mas. Jalan Ketanggian mungkin bisa kita jadikan kasarnya ke depannya untuk bisa menambahkan pergerakan ekonomi warga, sehingga bisa menghasilkan menambah PAD desa. Atau mungkin di desa Godang di sebelah timur ada Taman Baca. Di situ ada kali paron yang mengalir sepanjang tahun, bisa dimanfaatkan untuk kolam-kolam pembenihan ikan, pembesaran ikan. Atau mungkin di pasar Purwosari, di Babakan, di Dawan. Itulah mungkin yang menjadi program-program unggulan yang nantinya akan panjangan jual ke warga untuk meyakinkan bagaimana harus memilih calon-calon tersebut. Istilahnya gini, istilahnya untuk membranding diri, meyakinkan warga, meyakinkan 4.956 pemilih untuk memilih calon kepala desa. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita 3 hari ke depan kita akan melaksanakan kampanye. Mungkin pesan kami, karena
Desa Tegakondo adalah zona fase rawan. Kami berharap buktikan kepada warga masyarakat luar bahwa desa Tegakondo adalah aman dan nyaman dengan cara mengikuti aturan-aturan yang sudah disepakati bersama, tata tertib yang sudah disepakati bersama. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pergi ke pasar untuk cari beli rambutan. Cakep. Untuk oleh-oleh buat teman. Masa kampanye sampai pencoblosan pemilihan kepala desa semoga aman dan nyaman. Terima kasih. Wabillahi kiranya langkirang prakso ada momentur menyulut aku kepala hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin Ibu melok maju tujuh ya kata orang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in wa ba'du. Hingga kalau ta'ati fatwa fabaikul para alim, para ulama, para sepuh tokoh masyarakat yang kalau hormati dari Muspika Kecamatan Karangposo, Bapak yang mewakili yang saya hormati, Bapak Babinsa Babinkamtibnas yang saya hormati, Ketua BPD beserta anggota, jajaran perangkat desa yang saya hormati, Ketua Panitia Pilkades Desa Tegakondo beserta anggota yang saya hormati, Bapak Ibu Ketua RT RW Desa Tegakondo yang saya hormati, segenap tim kemenangan baik saking sederet nomor 2 dan saya sendiri yang nomor 1 yang saya hormati dan yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pada bagian ini kita masih diberi kerohmatan dan hidayah serta hidayahnya sehingga dapat berkumpul. Saya pribadi bisa menyampaikan visi dan misi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga dapat terlimpahkan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dan tubuh syafaatnya bisa dari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya kami dari calon nomor 1 hanya melaksanakan visi-misi yang melanjutkan saja. Jadi pembangunan atau apapun yang sudah kita laksanakan pada periode sebelumnya banyak sekali yang belum terselesaikan. Jadi insya Allah untuk menambah semangat kita, untuk menambah majunya Desa Tegakondo akan kami bacakan visi dan misi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan inayah rahmatnya sehingga visi misi ini bisa kami sampaikan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua BPD, juga dari Pak Gufron. Wis gak usah akeh sing penting maca visi misi ngaten nggih. Jadi insyaallah misi kami ke depan yaitu bersama mewujudkan Desa Tegakondo menjadi desa mandiri sejahtera dan berakhlak mulia. Tadi sudah disampaikan bahwasanya itu tadi misi saya. Jadi misi kami untuk menyalurkan
program-program sebelum masa jabatan saya sebelum kemarin, yaitu di bidang pemerintahan pelayanan masyarakat. Dalam proses informasi Desa Tegalgondo dan objek pembangunan menjadi subjek pembangunan masih menempuh jalan yang panjang. Secara substansi desa memiliki kendala penuh, mulai dari proses perencanaan program pembangunan sampai pada realisasi program. Namun proses ini tidak dapat dipisahkan dengan persyaratan teknis yang menjadi tuntunan undang-undang dan regulasi tuntunan seperti membuat RPJMDes, RKPDes dan Perdes yang harus dipenuhi agar keotonomiannya dapat terwujud. Dalam merumuskan dan menyusun dokumen-dokumen yang di masyarakat yang dipersyaratkan untuk mendapatkan dana desa, diperlukan keterampilan dan pengetahuan yang cukup agar perumusan dan penyusunan dokumen mulai dari tahap perencanaan, realisasi, pelaksanaan dan pelaporan yang selama ini sudah cukup baik menjadi lebih baik lagi. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas pelayanan, maka perlu adanya nomor 1, penguatan kapasitas kompetensi perangkat desa termasuk kemampuan di bidang IT agar dapat menjalankan tupoksinya dengan lebih baik. Ini yang disampaikan oleh Bapak Ketua BPD tadi, bahwasanya insya Allah sebelum dilaksanakan pemilihan pilkades ini, jajaran pemerintah Desa Tegalgondo sudah sangat melaksanakan khususnya perangkat desa untuk melayani masyarakat baik di bidang IT maupun apapun. Alhamdulillah masyarakat sudah bisa membuat KTP KK secara online, datang ke kantor desa cuma hanya daftar ke perangkat desa, nanti dibuatkan secara online. Bahwasanya memang visi kami untuk kedepannya masalah pelayanan masyarakat tentunya kami nomor 1-kan. Kata Pak, jadi visi kami, misi kami adalah pelayanan masyarakat, kebutuhan masyarakat, administrasi apapun kita nomor 1-kan. Jangan sampai mengecewakan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Tegalgondo. Bidang kesehatan menjadi modal dasar bagi masyarakat Desa Tegalgondo dalam melakukan segala aktivitas. Untuk itu maka kami akan melakukan kinerja pemerintahan Desa Tegalgondo khususnya di bidang kesehatan. Kita juga tidak menomorsatukan masalah kesehatan. Pemerintah desa bersama PKK, Karang Taruna dan Posyandu akan menanamkan pola hidup sehat kepada masyarakat desa seperti mengkonsumsi makanan bergizi dengan porsi seimbang, mengelola stres dan selalu berpikir positif, rajin berolahraga, minum air putih minum 2 liter per hari, menghentikan berbagai kebiasaan busuk buruk, mengkonsumsi alkohol, jus food, begadang hingga larut malam, gaya hidup minim gerak. Insya Allah untuk sebelum juga dalam pemerintahan yang kemarin, pemerintah Desa Tegalgondo sudah sangat bagus melaksanakan khususnya program kesehatan. Maka dari itu insya Allah misi kami untuk ke depan lebih meningkatkan masalah kesehatan demi kesehatan seluruh masyarakat Desa Tegalgondo. Untuk bidang pendidikan merupakan bentuk investasi yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia SDM Desa Tegalgondo yang berakar pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa sehingga dapat tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman dan pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Tegalgondo. Kami berharap seluruh masyarakat Desa Tegalgondo khususnya Yugo Ulan Panengoyo untuk kedepannya sing turun sekolah monggo
kami dari pemerintah Desa Tegal Kondo, insya Allah kalau saya terpilih lagi nanti sing turun sekolah, nanti kita tetap nomor satukan di sekolah bareng-bareng, dalam artian kita sudah kerjasama dengan sekolah-sekolah baik SMP, SD, SMP, SMA dari Kecamatan Karangkoso ataupun yang lain, ada paket gratis. Jadi kemarin sudah kita sampaikan bahwasannya anak-anak sing ndak sekolah, sing dereng sekolah, monggo nanti apabila saya terpilih lagi di periode 2023 sampai 2029, anak-anak Desa Tegal Kondo harus semua punya ijazah kudu sekolah KB. Kata gimana? Tepuk tangan lah, semangat. Bidang ekonomi, membangun ekonomi desa pada hakikatnya adalah untuk memandirikan dan mempersedarakan masyarakat desa. Oleh karena itu, membangun ekonomi dengan bertumbuh pada potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam. Sampai saat ini di Desa Tegal Kondo sudah ada dua pasar desa yang dibangun oleh pemerintah desa. Di samping itu sudah dibentuk sebuah lembaga ekonomi, yaitu BUMDes, sebagai sarana pertumbuhan ekonomi. Rencana aksi kami dalam membangun ekonomi desa adalah sebagai berikut: menumbuhkan dan mengembangkan industri skala rumahan, baik itu usaha kuliner maupun busana yang pemasarannya secara online, bersama memangku kepentingan terkait untuk memberikan bimbingan teknis tentang olah pangan dan sosialisasi sertifikasi halal dan PERT pangan industri rumah tangga, menjalin kerjasama dengan BUMN dan swasta untuk mengembangkan BUMDes agar fungsi BUMDes sebagai lembaga ekonomi sekaligus sebagai lembaga sosial dapat berjalan secara optimal. Insya Allah untuk tahun ini masyarakat Desa Tegal Kondo insya Allah secara ekonomi mampu semua. Alhamdulillah. Untuk kedepannya bantuan dari desa, dari pemerintah kita salurkan semua kepada masyarakat. Apabila penyaluran pada waktu itu tidak merata karena data sudah ada dari pemerintahan kabupaten. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama pribadi saya Nur Mahmud bersama istri saya Ferry Bintari Santi, apabila ada kekurangan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kiram, teman-teman para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat yang senantiasa kami taati dan juga kami hormati, teman-teman, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang pada siang hari ini hadir di Balai Desa Tegal Kondo yang saya hormati, dan yang terhormat Bapak Camat Karangkoso beserta jajaran Muspika Kecamatan Karangkoso yang saya hormati, yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Tegal Kondo beserta anggota, yang saya hormati Bapak
Ketua Panitia Pilkades beserta anggota, dan tidak lupa hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kami taati. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliaunya pada siang hari ini telah memberi rahmat, hidayah, ma'unah, dan juga kesehatan pada siang hari ini, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka menyaksikan visi-misi yang diadakan terkait masalah pencalonan kepala desa di Tegal Gondo. Salawat dan juga salam marilah bersama-sama kita haturaken dumateng Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni dia adalah seorang nabi yang telah membimbing, mendidik kepada kita semua, dan juga seorang nabi yang tentunya kita semua sangat mengharapkan akan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkanlah saya atas nama Haji Usman Junedi sebagai calon kepala desa nomor 2 akan menyampaikan visi dan juga misi saya. Bapak Ibu yang berbahagia, apabila saya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diizinkan saya nanti terpilih menjadi kepala desa Tegal Gondo pada periode 2003 sampai 2029, kami akan memaparkan yaitu visi misi saya sebagai calon kepala desa Tegal Gondo adalah sebagai berikut. Visi terwujudnya desa Tegal Gondo menuju desa mandiri. Adapun misinya, 1, melanjutkan program-program saya pada saat saya menjabat dulu yang insya Allah di situ tercantum dalam RPJMdes Tegal Gondo. 2, memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat meliputi 1, pemberdayaan sumber daya manusia, 2, pemberdayaan sumber daya alam, 3, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan menghidupkan BUMDes dengan harapan terciptanya usaha bersama badan usaha milik desa atau koperasi desa. 3, menciptakan kondisi masyarakat desa Tegal Gondo yang aman, tertib, guyup rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang pada prinsip-prinsip yaitu A, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. B, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. C, sepi ing pamrih, rame ing gawe, nrimo ing patuh. 4, optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa Tegal Gondo yang meliputi A, penyelenggaraan pemerintahan yang transparan. B, pelayanan kepada masyarakat yang prima yaitu cepat, tanggap, dan juga benar. C, pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dengan mendepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat atau guyup rukun bangun desa Tegal Gondo. D, majune desa gumantung warga guyup rukun makarya sapodo-podo. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, mengakhiri paparan singkat tentang visi misi saya ini, perkenalkan saya mengutip sebuah filosofi kepemimpinan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro,
yaitu ing ngarsa Sungkurodo ing Madya Manungkarsa Dodori Handayani. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mohon doa dan juga restu serta dukungan yang setulus-tulusnya kepada Bapak, Ibu hadirin khususnya dan masyarakat desa Tegal Kondo pada umumnya. Kiranya saya beri kesempatan untuk mewujudkan visi misi saya ini serta mewujudkan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat desa Tegal Kondo. Dan apabila saya diberi kepercayaan untuk memimpin jalannya pemerintahan desa Tegal Kondo, insya Allah saya akan melaksanakan dengan penuh amanah dan juga penuh tanggung jawab. Dan juga kita ada niatan untuk mengabdi, mengemban amanatipun masyarakat desa Tegal Kondo. Demikian paparan singkat tentang visi misi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya sampaikan banyak terima kasih, dan apabila ada kata-kata saya yang kurang, berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saderengipun kula akhiri, kula suwun dumateng panjenengan sedaya sampun kesupen bilih benjang dinten Minggu Kliwon tanggal 14 Mei 2023, kula nyuwun dukungan panjenengan sedaya supadoso ndugeni tempat pemungutan suara TPS terdekat kanthi nyoblos tanda gambar nomor 2 atau nomor 2. Salam dua jari dari kami. Matur nuwun sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi penyampaian visi misi dari kedua calon kepala desa Tegal Kondo. Kami ucapkan terima kasih kepada calon kedua. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan kesepakatan dari kedua calon kepala desa yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Nabil Khalidi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak hadirin undangan, kami di sini akan membacakan berita acara pleno dan berita acara kesepakatan tambahan yang telah dilaksanakan oleh calon panitia pemilihan kepala desa Tegal Kondo. Berita acara pleno nomor 010-BPKT-PA-23.2001-2023 tentang penandatanganan kesepakatan bersama antara calon kepala desa, penandatanganan fakta integritas calon kepala desa, dan penandatanganan deklarasi kampanye damai pada pemilihan kepala desa Tegal Kondo tahun 2023. Pada hari ini, Selasa, tanggal 2 bulan Mei tahun 2023, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tegal Kondo bersama para calon kepala desa Tegal Kondo, tim kampanye calon kepala desa, Bapak BPD, Babinsa, dan Babin Kamtibmas telah merumuskan kesepakatan bersama penandatanganan fakta integritas calon kepala desa dan penandatanganan deklarasi kampanye damai, disampaikan hal-hal sebagaimana terlampir. Demikian berita acara ini dibuat dan dipergunakan untuk sebagaimana mestinya. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tegal Kondo yang menandatangani Haji Heri Sumawan SPD sebagai ketua, Kamarudin sebagai wakil ketua, Muhammad Baktiar Ibnu Rosyidi sebagai sekretaris,
Nini Indawati sebagai bendahara. Calon Kepala Desa nomor urut 1 Bapak Nur Mahmud beserta tim kampanye nomor 1 Bapak Mahmud Jubaidin. Calon Kepala Desa nomor 2 Haji Usman Junaidi bersama tim kampanye calon nomor 2 Bapak Umron Rosidi. Kesepakatan bersama calon Kepala Desa Tegalkoto tahun 2023. 1. Aturan-aturan penyampaian visi dan misi. A. Penyampaian visi dan misi akan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2023 jam 10 waktu Indonesia Barat di Balai Desa Tegalkoto. B. Undangan penyampaian visi misi sebagai berikut. 1. RT RW di Desa Tegalkoto. 2. BPD Tegalkoto. 3. Pemerintah Desa Tegalkoto. 4. Panitia Kecamatan. 5. Polsek Karangploso. 6. Koramil Karangploso. 7. Calon Kepala Desa ditambah 5 pendukung. Poin C. Lama penyampaian visi dan misi 15 menit. Poin D. Pengadaan naskah visi dan misi yang dibagikan ke forum atau audien diadakan oleh calon kepala desa. 2. Jadwal kampanye. A. Jadwal kampanye akan dilakukan pada tanggal 8, 9, dan 10 Mei 2023. B. Pembagian jadwal kampanye sebagai berikut. 1. Tanggal 8 Mei 2023 calon nomor 1 berkampanye di Dusun Dauan dan Mulut Sari. Calon nomor 2 berkampanye di Dusun Gondang. Poin 2. Tanggal 9 Mei 2023 calon nomor 1 berkampanye di Dusun Gondang. Calon nomor 2 berkampanye di Dusun Ketangi dan Babatan. 3. Tanggal 10 Mei 2023 calon nomor 1 berkampanye di Dusun Ketangi dan Babatan. Calon nomor 2 berkampanye di Dusun Dauan dan Mulut Sari. Poin 3. Aturan-aturan kampanye. A. Kampanye dilaksanakan pada waktu yang sudah ditentukan. B. Waktu kampanye dimulai jam 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 24.00 waktu Indonesia Barat. C. Pelanggaran terhadap peraturan kampanye maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut. 1. Peringatan tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan. 2. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain. 4. Prosedur jika terjadi pelanggaran maka mengisi pelaporan Google Form melalui link yang akan disebarkan dan sudah kepada para calon dan tim kampanye. Poin B. Menyertakan identitas diri pelapor. C. Menyampaikan permasalahan. D. Melampirkan bukti pelaporan. E. Setelah pelaporan disampaikan dan lengkap maka akan ditindaklanjuti oleh panitia Pilkades. 5. Pelaksanaan pemungutan suara. A. Jadwal pemungutan suara. 1. Pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 14 Mei 2023. 2. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada jam 7.00 waktu Indonesia Barat dan ditutup pada jam 13.00 waktu Indonesia Barat. B. Saksi. 1. Saksi wajib menyerahkan surat mandat sehari sebelum pelaksanaan pemilihan kepada panitia pemilihan kepala desa dan ketua KPPS. 2. Masing-masing calon kepala desa menegaskan
saya ulangi, calon kepala desa menugaskan 1 orang saksi pada tiap TPS. 3. Saksi berhak mendapatkan salinan berita acara perhitungan suara apabila membawa surat mandat. 4. Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi hasil perhitungan suara. C. Suara sah. Surat suara sah dinyatakan sah apabila A. Surat suara ditandatangani oleh ketua pemilihan kepala desa atau KPPS, dan B. Tanda coblos 1. Terdapat pada 1 kotak segi 4 yang memuat 1 calon kepala desa. 2. Terdapat dalam salah 1 kotak segi 4 yang memuat nomor, foto, dan nama calon kepala desa. 3. Terdapat lebih dari 1 tetapi masih di dalam salah 1 kotak segi 4 yang memuat nomor, foto, dan nama calon kepala desa. Atau 4. Terdapat pada salah 1 garis kotak segi 4 yang memuat nomor, foto, dan nama calon kepala desa. 5. Tanda coblos lebih dari 1 tetapi masih dalam kotak yang memuat nomor, foto, dan nama calon, sedangkan yang lainnya berada di luar kotak tetapi tidak mengenai kotak calon lain. 6. Dicoblos dengan alat yang disediakan oleh panitia. D. Surat suara tidak sah apabila 1. Dicoblos bukan dengan paku atau alat yang disediakan. 2. Dicoblos dengan rokok atau api. 3. Surat suara yang rusak dan robek. 4. Surat suara terdapat tanda coretan. 5. Tidak memenuhi kriteria suara sah. E. Perhitungan suara. Penghitungan suara di TPS dimulai pada pukul 13.30. Penghitungan suara bisa dimulai saat calon kepala desa berada di tempat rekapitulasi penghitungan suara. Calon kepala desa dapat meninggalkan tempat rekapitulasi apabila sudah menandatangani semua berita acara yang disiapkan oleh panitia pemilihan kepala desa atau menunjuk salah 1 wakil untuk berada di tempat rekapitulasi sampai proses rekapitulasi berakhir. 6. Calon kepala desa akan tetap menciptakan situasi yang aman, kondusif pada penyelenggaraan dan pelaksanaan Pilkades Desa Tegalgonto. 7. Calon kepala desa akan menjalin kerjasama yang baik antara calon kepala desa yang satu dengan yang lain. 8. Calon kepala desa berkampanye pada hari yang telah ditetapkan dalam tata tertib Pilkades Tegalgonto dan tidak akan melakukan arah-arahan konvoi yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. 9. Calon kepala desa sanggup untuk mengendalikan massa atau pendukung yang akan mengarah timbulnya keributan. 10. Calon kepala desa apabila terpilih sebagai kepala desa akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab serta lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Tegalgonto, 2 Mei 2023. Penanda tangan fakta calon kepala desa nomor 1 Bapak Nur Mahmud, tim kampanye calon nomor 1 Bapak Mahmud Zubaidin. Calon kepala desa nomor 2 Bapak Haji Usman Junaidi, tim kampanye calon nomor 2 Bapak Gufron Rosi. Saksi Ketua BPD Tegalgonto Bapak Ari Budianto ST.
Bapak Babinsa Desa Tegal Kondo Bapak Ahmad Ferry Fauzi, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bapak Haji Heri Sumawan SPD, Babin Kantipmas Desa Tegal Kondo Bapak Arya Yuda. Berikutnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tegal Kondo berita acara pleno nomor 011 garing BPKD strip BA strip 3507.23 2001 garing 2023 tentang penandatanganan kesepakatan tambahan calon kepala desa pada pemilihan kepala desa Tegal Kondo tahun 2023 pada hari Jumat tanggal 5 bulan Mei tahun 2023. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tegal Kondo bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan Muspika Koramil Kapolsek, para calon kepala desa Tegal Kondo, tim kampanye calon kepala desa, Bapak BPD, Babinsa, Babin Kantipmas telah merumuskan kesepakatan bersama dan diperoleh kesepakatan sebagai berikut. 1. Setiap TPS memasang jam dinding di lokasi pemungutan suara. 2. Pemilih dilarang membawa HP atau alat foto lain ke dalam bilik suara. 3. Saksi dilarang menggunakan seragam atau pakaian yang memuat salah satu gambar atau identitas calon. 4. Lokasi pemasangan banner kampanye oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. 5. Tidak ada euforia setelah penetapan hasil perhitungan suara oleh calon kepala desa terpilih maupun oleh pendukungnya. 6. Yang diperbolehkan berada di lokasi TPS pada saat perhitungan suara antara lain: A. Petugas KPPS, B. Saksi calon kepala desa, C. Panitia Pemilihan Kepala Desa. 7. Petugas KPPS memasang tali atau pembatas pada area penghitungan suara. 8. Yang diperbolehkan hadir saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat desa antara lain: A. Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa, B. Calon Kepala Desa bersama 2 orang tim kampanye, C. Ketua dan Sekretaris KPPS. Demikian berita acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Panitia Pemilihan Desa Tegal Kondo, nama-nama yang menandatangani: Bapak Haji Heri Sumawan SPD sebagai Ketua, Bapak Kamarudin sebagai Wakil Ketua, Muhammad Bakhtiar Ibnu Rosidin sebagai Sekretaris, Ibu Nini Indahwati sebagai Bendahara. Calon Kepala Desa nomor 1 Bapak Nur Mahmud bersama tim kampanye nomor 1 Bapak Mahmud Zubaidi. Calon Kepala Desa nomor 2 Bapak Haji Usman Junaidi bersama tim kampanye calon nomor 2 Bapak Ufron Rosidi. Demikian pembacaan berita acara penandatanganan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aman terkendali, dapat ridho dan berdasar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadaniyah wa ala kulli niyatin shalihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syawalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi ansuriya min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Ya Allah, Ya Rahman, pada bulan ini tanggal 14 Mei
di Desa Tegal Gonto ini kami hendak menyelenggarakan acara Pilkades dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berikanlah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami meskipun beda pilihan. Janganlah Engkau berikan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, bangsa, dan kemajuan desa kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, maka perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على محمد. Alhamdulillah, dan terima kasih kami sampaikan kepada para undangan atas perhatiannya. Di sini saya sebagai pembicara awal hingga akhir. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vale,